Ini di 386 kalau ada rezeki membawa meriksakan istri saya, apa sakitnya kok makin lama makin besar yang dekat kupingnya itu awal mulanya kayak bisa nggak tahu ibu, pertamanya kayak kecil kayak apa gitu ya, pertama kayak ada rasa sakit kayak jerawat gitu nggak bu? Kayak jerawat gitu ya, tapi di dalam nggak berbekas gitu loh, gini ya, gini ini ya. Ya, makin lama kan di kuping itu makin mengecil. Nah ini dia. Nggak sakit, nggak ada rasa sakit ibu, nggak pernah. Cuman kalau ibu apa sering ngambil air wudhu, ibu bilang kok makin besar ya teling gitu ibu. Berarti kalau ngambil duduk terasa ya bu? Kalau kadang kalau ibu gini nyadarnya iya gitu terasa ibu, nggak sakit kok gitu aja ibu, nggak pernah sakit. Tiba-tiba makin hari makin besar. Dulu nggak ada, dulu kayak jerawat itu kecil gitu kan, sekarang makin besar ibu. Ini bendol lah, bendol ini keras loh. Jadi dia macam seakan-akan macam apa? Macam gelenjar gitu. Tapi dalam kayak nggak keras. Tapi makin lama makin besar. Mak berobatnya apa udahlah, yang dari kecil. Itulah kalau ada rezeki di 386 ini ya saya berobatkan. Saya bawa ke rumah sakit karena keadaan masih keadaan kayak gini, keadaan kita bilang kayak mana, masih kejepit keadaan kita sekarang. ya, semoga dengan nantinya Lele bawa 386 nih ya, kita doakan semua ya, ini kita doakan semuanya semoga penumpangnya selalu penuh terus Le ya. Amin. Lancar di jalan, paketan jalan terus lancar semua perjalanan lah, tanpa ada hambatan, gak ada namanya trouble di jalan Le ya. Semoga bisa membawakan sesuatu lah nanti untuk di rumah gitu kan. Itulah harapan kita supaya bisa berobat istri kita. Soalnya istri kita pun penyakitnya bukan itu aja, asam lambungnya ada. Kalau kumat asam lambungnya pas saya nggak di rumah itu kadang diinfus di rumah. Nanti kadang kita pulang pun nggak bawa duit, tahu-tahu kita terutang di dokter. Pernah sempat ngutang juga Le di dokter. Nah, ini istri saya masih hidup orangnya, nggak mungkin lah saya bohong depan istri saya. Kalau kumat asam lambungnya kadang di kupingnya itu nyeri katanya, kontak dia di telinganya itu. Jadi selama ini mau berobat kan kita keadaan masih pas-pas saja. Ya itulah doa kita bersama Le ya. Semoga rezeki Lele pun nambah. Amin. Untuk bisa ngidupin keluarga juga, terus bisa untuk berobat ibunya juga. Semoga ya, kita rezeki kan gak ada yang tahu ya bu ya. Iya, Allah aja. Siapa tahu di jalan kan terus sewanya ramai terus. Ibu nggak pernah ngeluh kok. Apa mau dibawa ibu diam aja, nggak pernah ibu ngeluh. Apa adanya, apa dikasih bapak ya alhamdulillah, nggak ada ya udah. Nggak pernah ibu ngeluh. Kayak bini orang gini, ibu nggak pernah tanya apa pulang ya udah segini dikasih mak ya syukur, daripada nggak ada di rumah siapa yang ngasih ibu bilang. Ibu di rumah biasanya butuh cabai kering itu, ini nggak ada. Satu goni apa itu dengan 7.000 itu ada, biasanya butuh cabai bu. Itu hitungannya per kilo apa per satu goni? 10 kilo itu. Satu karung itu cabai kering 7.000 apa batangnya 7.000. Enggak ada, udah beberapa hari ya ada. Biasanya alhamdulillah tolong juga sama itu kalau bapak lama pulangnya. Walaupun tetap ibu lagi sakit, kita bisa kerja. Kadang-kadang ibu kalau dipanggil orang suruh mungkin kok soalnya itu ibu kerja ibu. Makanya ibu nggak pernah ngeluh sama bapak gini. Udah diam aja ibu, udah syukuri aja. Bapak makan yang sering ngeluh kalau ibu nggak. Tanggungan kita boleh dikatakan ini udah bertambah lah, tanggungan kita. Anak, dari rumah kita bayar telah bertambah beban. Tapi ya kita tetap sabar, apapun yang terjadi kita hadapi, karena kita hidup berumah tangga itu pasti ada rintangan,
Ada susah, ada sedih, ada senang. Nah, kita hadapi dengan tabah. Dengan ketabahan itulah kita bisa mendapatkan nanti insya Allah rezeki, bisa pulih kembali. Amin, amin, ya, amin. Ini pun gara-gara pandemi ini penumpang sempat turun ya, Le, ya? Ya, Penumpang sempat turun. Kalau dulu kayak gini lumayan. Lebaran semalam lagi, bapak dia kerja, ibu sendiri lah yang banting tulang jualan. Ada orang pesan-pesan makanan, kue-kue itu keripik apa semua ibu kerjain. Tanyain, dalam sebulan tuh dapat ibu 800.000 di situ bayar zakat, di situ mak, itu semuanya. Bapak kerja, cuma ibu sendiri. Itu lebaran pas lagi marak-maraknya ya, Bu, ya? Lebaran kemarin. Itu terayek nggak jalan, Le? Nggak tahu saya nggak tahu malam ini kerja aja. Kalau ada orang pesan makanan kue ibu kerjain. Puasa ibu tetap puasa sebulan nggak pernah ada tinggal ibu. Terawih nggak pernah tinggal puasa sama ibu. Sabar ibu kerjain semua, insya Allah dapat sampai bisa bayar zakat kami. Jadi udah berapa hari cabe itu Ibu nggak ada itu, Bu? Udah ada lah seminggu belum bapak pulang minta belum ada. Biasanya ada yang biasa kok seminggu dapat juga liput atau berapa gitu kan lumayan bisa bika apa. Itu dari orang apa pabrik? Orang. Antar dia jemputinya jantannya. Ini istri anaknya tadi berapa, Le? Anak 3. Yang pertama 73. pertama cewek. Pertama cewek. Kedua lagi. Yang paling kecil? Laki-laki baru tamat SMA semalam. Oh, baru tamat. Salam. Tar. Inilah tadi ya dari ibunya sendiri atau istrinya Lek Tugino sedang sakit, apalagi kemarin Lek Tugino gak ada trip untuk jalan dan istri Lek Tugino mencari ya tambahan untuk keluarga. Tadi buat kue. Itu berapa bulan Le nggak jalan, Le? Wah, 3 bulan itu pas pertamanya corona itulah. Nggak kerja terus. Berarti dari PLS pun nggak jalan. Ya, saya juga tahu. Semua kan berhenti Ya, itu di situ, semua stop berhenti. semuanya. Kerjaan sana sini nggak ada. Sabelai cari ikan ke laut. Pergi pagi, pulang malam. Pernah juga tuh Le di laut, Le? Pernah nggak pulang, pernah dapat duit pulang cuma 22.000. Itulah udah pernah dialami. Berarti di situ apa yang bisa dikerjain Le ya? Saya kalau kerjaan nggak pantang ngeluh, nggak pantang nyerah. Yang penting halal, dapat duit. Apapun kerjaannya saya kerjai. Demi untuk membela keluarga. Ya, cuman satu aja lah dengan saya sekarang ini untuk mengobatkan istri aja belum ada dana untuk berobat, memeriksakan apa penyakitnya. Soalnya selama ini sering mengeluh. Cuman yang kemarin itu udah nggak ada lagi kan hutangnya, Le? Atau udah lunas gimana? Udah alhamdulillah udah ya. Tinggal rumah ini aja lah. Ini kondisi rumah Lele saat ini. Ini rumah kontrak. Berapa per tahun? 4,5 juta. 4,5 juta. Baru seminggu lah sini.
10 hari lah. Strip kita itu lahan. Ya. Ini ada Abang Farhan juga di sini. Masih tergantung lagi 2,5 juta lagi belum terbayar. Mana tahu nanti di 386 nih ada rezeki ya bisa kita lunasi lah. Jadi nggak jadi beban pikiran lagi. Kita doakan semua teman-teman ini Lek Tugino. Beginilah kondisinya ya Le ya. Biasa di depan kamera ceria, selalu ketawa dengan Mas Paijo, Bang Farhan, Abang Fauzi. Dan di sini di balik layarnya kita bilang ya Le ya. Nih Lek Tugino nih berjuang untuk keluarga, untuk berobat istri, terus anak-anak juga. Alhamdulillah udah tamat semua Le ya. Udah sekolah, udah yang pertama perempuan dan 2 lagi laki-laki. Inilah di balik layarnya Lek Tugino. Di balik layar biasa kita lihat ceria, ketawa, selalu happy dengan kerabat, teman-teman semua. Ini ibu juga yang selalu nyemangati Lek Tugino, yang kalau di jalan juga di rumah semuanya selalu disemangatin. Gak kenal lelah Le ya dalam mencari rezeki. Mencari rezeki untuk membela keluarga kita itu tak kenal lelah. Gimana pun rintangannya jalan tetap kita hadapi. Nggak pernah kita mengeluh. Terus kita jalani. Yang namanya rezeki itu kan Allah yang semua mengatur. Jadi masalah itu nggak perlu kita resahkan, nggak perlu kita takuti. Ibaratnya di jalan nanti nggak ada rezeki, itu nggak boleh kita kayak gitu. Berjuanglah kita sebelum menyampe, jangan menyerah sebelum menyampe. Harus kita jalani, apapun rintangannya harus kita jalani demi membela keluarga. Sipa, sini dek. Dia. Nih Ibu, apa yang mau disampaikan untuk Lek Tugino sendiri sebagai suami? Ya sabar-sabar aja lah di jalan. Insya Allah Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Jangan awak selalu mengeluh. Hadapi aja hidup ini apa adanya dengan ikhlas lapang dada. Itu aja lah pesan sama lagi. Menurut Lele ini, Ibu siapa namanya Bu? Ibu Isa. Ibu Isa. Menurut Lele, gimana? Istri Lele di pandangan Lele itu sebagai kayak gimana gitu? Orangnya, sifatnya orangnya. Kalau istri saya itu, saya hidup sama istri saya itu sudah 28 tahun. Ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, isi hatinya kita sudah tahu. Dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan keikhlasannya, saya pun udah tahu, udah ngerti. Jadi apapun ceritanya, berapapun rezeki yang kita bawa pulang, dia tetap menyukuri dan berterima kasih. Itulah saya bangganya sama istri saya. Semua dihadapi berdua ya? Iya. Ya cuman itu adalah kesan saya sekarang ini. Ingin mengobatkan istri saya. Kalau nanti ada rezeki, insya Allah dari 386 ini ada rezeki nanti, ya saya ingin mengobatkan istri saya. Cuman itu aja kesan saya sekarang ini. Saya nggak sampai hati kalau dengarkan ngeluh dia sakit, apalagi saya lagi di jalan, di telepon sakit. Tapi saya dengarnya nggak sampai hati. Tapi kondisi Lele sekarang udah sehat kan Le? Udah mendingan. Udah alhamdulillah Le ya. Udah nggak. Tadi 1 hari ini cuma 2 kali lah.